Jadi saya mau jawab semua soalan kamu pasal Politeknik, terutamanya tempat saya dulu lah, yaitu Politeknik Kota Kinabalu ataupun Poli KK. Alright. Jadi setiap bilik asrama ataupun kamsis kena panggil di poli, dia tidak tandas dekat setiap bilik, tapi tandas dia ataupun tempat mandi lah. Tandas sama tempat mandi dia gabung ya semuanya di sana. Jadi kan di setiap aras tuh, setiap aras ataupun setiap tingkat tuh dia akan ada bilik. Oke, kurang panggil di sana wing. Oke, wing 1, wing 2, wing 3. So setiap wing tuh dia ada 6 bilik lah. Oke, contoh lah ini bangunan macam ini kan, satu wing sini, wing sini, dia ada 6 bilik lah setiap wing. Tidak silap saya ada 1, 2, 3, ada 4 wing setiap satu tingkat tuh lah ataupun satu aras tuh. So tandas dan bilik mandi dia dekat tengah-tengah lah di antara semua bilik-bilik di sekeliling nih. So tandas sama bilik mandi dia bergabung. So kamu mau mandi kah, kamu mau berak kah semua, di sana lah. Orang panggil ruang legar lah. Oke, dekat ruang legar tuh. So setiap tingkat tuh ataupun setiap aras dia ada tandas dan juga dia punya tempat mandi sendirilah setiap aras tuh. So itulah jawaban dia. Tiada tempat mandi ataupun tandas dekat setiap bilik, tapi tandas dan tempat mandi dia dekat ruang legar lah di tengah-tengah antara semua bilik di sekeliling dalam setiap aras tuh. Alright. Oke, so basically memang tidak boleh lah kalau secara ikut peraturan dia, tapi sebenarnya ramai ya panjang rambut di sana, baik ketikat lagi apa semua. So sebagai seorang alumni AC, saya boleh katakan boleh, yang penting rambut kau kemas. Yang penting itulah kamu sisir bagus-bagus, jangan mau panjang rambut tapi kamu kasih serabut lah itu rambut, kasih biar tidak kemas. Itu memang kena lah. Oke, sana bukan macam di time kita sekolah rendah atau sekolah menengah dulu lah, yang macam panjang rambut kena kasih butak gitu, tidak. Sana tidak main gitu, bagus kan? Tapi di sana dia saman. Oke, so kalau macam kamu panjang rambut, saman dia Rp50 lah. Kalau kamu kena tangkap panjang rambut, saman dia Rp50. Ini bukan main-main memang ramai. Masa saya sekolah sana pun dulu ramai ya, saya punya kawan classmate kena. Oke, rambut dia panjang, ngamam guru disiplin, terjumpa dia, pendapatan dia, kena lah dia saman Rp50. So basically kamu mau gunting rambut harga 15, 20 lebih begitu saja, atau kamu mau bayar Rp50. Jadi pandai-pandai pilih lah. Tapi itulah boleh, yang penting kemas. Itu sih saya boleh katakan lah. Kalau kau kena tangkap tuh itu memang nasib kau lah. Tapi semua ikut pengalaman saya, yang penting kemas rambut kau. Jangan kasih ketara dia panjang lah. Itu salah saya boleh cakap. Oke. Saya ambil diploma engineering elektronik komputer. So kalau berminat mau ambil, ya ambil lah. Itu kos paling senang di sana. Betul. Oke, ada bayaran dia Rp60 saja 1 semester. So bagi saya murah lah. Oke, berbanding dengan universiti. Tapi itulah kalau mau compare poli sama uni lain lah, tidak boleh compare lah bagi saya. Dia memang IPT, tapi U sama poli lain lah, dia berbeza. Jangan compare U sama poli, itu yang saya boleh cakap. Iuran dia untuk 1 semester, which is biasa 5-6 bulan kan silap saya. 1 semester Rp60 yang kamu bayar. Itulah jawaban dia. Tapi saya boleh katakan kamu bayar Rp60, kamu jangan expect tinggi-tinggi lah. Terutamanya asrama ataupun kamsis untuk senior. Nanti kamu paham juga itu. So pasal telco nih, macam yang aku cakap Selkom oke ke sana. Selkom yang paling teruk di poli. Jadi kalau kamu pakai Selkom, saya rekomen kamu untuk pakai SIM backup lah. Bukannya Selkom teruk di kawasan satu poli itu, tidak lah. Tapi kalau macam kamu di luar-luar sedikit, macam di kawasan bilik kuliah ataupun di jabatan-jabatan kamu sana oke lah. Tapi tidak semua tempat juga lah. Tapi kalau kamu pergi bagian asrama, sana memang Selkom tai, serius. Oke, jadi suggestion saya, kamu sekurang-kurangnya belilah SIM backup. Oke, antara Digi, Maxis, itu dua lah yang so far yang saya pakai. Ini saya sendiri pakai ya, saya sudah pernah pakai Selkom, Digi, Maxis, U-Mobile di sana. So pengalaman saya Digi sama Maxis ini dia sana lah yang paling oke sedikit. Dia saya tidak boleh cakap dia betul-betul sempurna. Macam semua tempat dia cover, ada juga several tempat di asrama tuh telco dia tidak lain. Tapi so far paling stable Maxis sama Digi lah. So pilih kamu lah mau pakai mana satu. Saya dulu semua pakai. So kalau kamu mau tinggal di asrama boleh, kamu mau tinggal di rumah sendiri pun boleh kalau dekat. Kalau kamu mau tinggal di apartemen, kamu boleh sewa dekat depan poli saja. So basically di poli nih, di sini poli kan, depan dia saja, betul-betul depan dia saja nih. Dia cuma kena kasih pisah oleh jalan lah, jalan raya. So depan dia nih ada pekan, kalau panggil sana pekan poli. So sana ada banyak bilik sewa lah. Oke, memang ramai betul student poli menyewa sana, terutamanya sini-sini yang tidak dapat asrama lah. Oke, dan ada juga yang memang tidak mau tinggal asrama. Faktor ada saja lah itu faktor dia. Geli lah, pala, kena bully lah apa semua. So kalau kamu tidak mau tinggal asrama, kamu boleh tinggal dekat apartemen ataupun bilik sewa lah di pekan depan poli saja. Sewa setiap
tahu lah kalau sekarang berapa, tapi kalau zamannya dulu paling murah 1,5 kan silap saya. Di kita kepala lah, satu tempat sewa tuh silap saya 5 orang nggak dia mau. Satu kepala 1,5 time itulah. Tapi saya rasa sekarang naik sudah, sebab tahulah kita punya ekonomi sekarang kan. Oke, jadi dari kau saja lah. Kamu tinggal sama boleh, beli sewa boleh. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia tersendiri. Oke, so untuk engineering, saya tahu kalau kos lain macam yang perhotelan semua tuh, tapi nggak silap saya macam sama aja kali. So basically study di Poli, kita ada 6 sem diploma. So 1 tahun dia ada 2 sem. Jadi kita ada 6 sem. So 6 bahagi 2 sama dengan 3 lah. Jadi 3 tahun lah jawaban dia kita study di Poli. Oke, sekejap dia tuh. Saya pun dulu lamanya lagi saya bilang masa saya baru masukkan. Tapi pejam celik. Oke, saya tamat sudah diploma. Habis sudah 3 tahun di sana. Sekejap ya. Oke, saya suka soalan nih. Jadi untuk junior yang baru masuk, yaitu SEM 1, kamu jangan risau. Kamu memang automatically ada slot untuk asrama di sana. Oke, so itulah untuk SEM 1 itu saja lah. Masuk SEM 2 dan ke atas, itu tidak semua dapat sudah. Oke, hanya yang tertentu saja, terutamanya orang yang aktif. So, kalau kamu mau dapat asrama dengan senang, dia ada beberapa cara. Oke, first kali kamu aktif di dalam activity di Poli. Contoh dia, kamu join klub-klub yang ada di Poli, paling senang kamu join EJK dekat kampus itulah ataupun asrama. Kalau kamu udah join EJK dekat asrama tuh, kira-kira lah apa jawatan kamu sana, memang kamu belum dapat slotnya. Sebab Poli ini dia akan utamakan orang-orang yang aktif di sana. Lepas tuh yang kedua, kamu ada result yang bagus. Kalau result kamu mungkin poinnya berapa bagus, mungkin kurang lah chance kamu untuk dapat. Kamu sudah tidak aktif, kamu punya result pun biasa saja, memang kurang lah chance dapat. Yang ketiga, ini macam biasa lah. Cari kabel. Tapi kabel jangan yang kecil ya, cari yang besar. Oke, jangan cari yang macam begini. Cari yang besar begini. Oke, itu senang lah. Tapi itulah paling senang kamu join mana-mana klub. Kira-kira lah EJK klub dekat asrama kah, ataupun macam saya dulu di sana saya join klub multimedia dulu, which is salah satu klub yang paling busy juga dekat sana dulu, Politeknik. Tapi syok lah, banyak kamu belajar. So siapa yang mau berminat masuk, pergilah masuk. Dan paling senang juga ataupun kamu join MPP. Kamu jadi MPP dekat sana. Kamu jadi MPP pun confirm punya dapat slot. Jadi itulah senang cerita dia. Kalau kamu mau kekal di asrama, kamu aktif lah dalam sana. Oke. Join mana-mana klub, activity, result cantik. Itulah. Saya dulu syukur lah. Dari SEM 1 sampai last SEM, which is SEM 5, saya dapat slot lah di sana. Sebab dulu saya join multimedia crew. Jadi dapatlah saya kamsis sampai habis SEM dulu. SEM 6 langkir lah. Itu kita pergi LI sudah practical. Itu sendiri sudah. Alright. Saya pun lupa sudah, tapi yang pasti apa yang kau cakap tuh dua-dua bawa saya lah. Senang cerita aku bawa saya lah semua. Oke, untuk orang bilang selamat lah. Bawa lah sijil kau, keputusan kau semua bawa saja. Ini soalan susah. Sebab dia sangat-sangat bergantung kepada seseorang individu tuh. Ada orang dia ini jenis pakai banyak, ada orang dia ini jenis sanggup ikat perut, ada orang dia ini biasa-biasa saja. So susah saya mau cakap lah. Sebab dia betul-betul bergantung macam mana cara kamu belanja, kamu ini kuat jalan ke tidak. So saya bagi average ya lah. Oke, saya cakap ya. So kamu kira sendirilah. So basically kalau kamu ini jenis tidak banyak jalan, oke, ini saya cakap untuk yang betul-betul basic lah. Untuk kalau kamu ini tidak jenis jalan, kamu makan di gerai dekat Poli saja. So kalau kamu mau murah, sana dekat gerai murah-murah lah. Oke, ada gerai Poli sana. So average lah. Kalau kamu makan satu hari, mungkin kamu makan 2 kali ataupun 3 kali macam itu. Tapi biasa macam saya dulu saya makan 2 kali lah. Oke, tengah hari dan enggak malam. Kadang ada juga 1 kali saja. Itu kalau yang memang habis duit itu betul sudah lah. Tapi average biasa 2 kali lah. Sarapan biasa saya makan biskut ya selalu di sana setiap pagi. So kamu ambillah contoh lah, kalau kamu nih makan, kamu selalu ambil lauk ayam, sayur, apa-apa aja lah, daging ataupun 1 daging 1 sayur lah. So saya tidak tahu lah harga sana sekarang, tapi saya rasa mungkin masih sama lagi lah. Contoh lah, kamu ambil nasi 2 lauk standard lah, dalam kira-kira cincai begitu, dalam 5 ringgit macam tu lah, 5-6 ringgit macam tu untuk 1 kali makan. So kamu darab lah, kalau kamu 2 kali makan sehari, 6 kali 2 sudah 12 kan. Jadi 12 tuh kamu darab dengan 7, kamu darab dengan 7, lepas tuh 7 kamu dapat hasilnya, kamu darab pula dengan 4, which is 1 bulan. So kamu kira lah, itu kira average lah, tapi boleh juga kalau kamu masih murah. Ada orang dia biasa main nasi sama 1 lauk aja, so murah sedikit lah, mungkin 3 ringgit, 4 ringgit macam tuh. Itu kamu lah macam mana. Tapi ada juga orang dia ini jenis yang ambil lauk 3-4 lauk begitu, biasa 11 ringgit ataupun 10 ringgit macam tu dia bayar 1 kali makan. So dia memang betul-betul bergantung lah macam mana cara kamu makan. Kalau saya dulu kadang 1 lauk, kadang 2 lauk, gitu-gitu saja lah. Saya tidak pernah lebih dari 3 lauk lah so far. Sebab
tidak duit anjing. Jadi saya sudah kasih kamu kira-kira tadi, so kamu kira-kira lah. Yang tadi itu dia belum lagi termasuk kalau kamu pergi beli barang macam biskut-biskut kah, makanan-makanan ringan, minuman apa semua, belum lagi termasuk. Kalau kamu nih Aki Mansau, suka jalan-jalan sama kawan, pergi 1B kah, pergi KK kah, apa semua dekat bandar dia itu, itu belum termasuk itu. Kalau termasuk itu saya nggak boleh cakap lah, sebab dia bergantung sama seseorang tuh lah. Sebab kalau macam jalan-jalan tuh, shopping tuh, itu kehendak sudah kan, bukan keperluan tuh. Tadi itu saya cakap based on keperluan aja lah. So kamu pandai-pandai lah, tambah kos makan kamu di sana, kos kamu punya beli barang, kos kamu pergi shopping jalan-jalan. Jadi dapat soal gambaran kan. Jadi kira sendiri lah based on diri masing-masing punya budget. Oke, saya mau cakap selamat datang kepada yang baru masuk. Oke, so overall saya di poli, utamanya di politik sana, susah saya mau cakap. Saya mau cakap bagus pun susah, saya mau cakap tidak bagus pun susah. Sebab memang akan ada yang setuju, akan ada tidak setuju. Tapi bagi saya, apa yang kau bayar di poli, iuran setiap sen, kau punya iuran asrama, apalah semua. Bagi saya, you got what you pay. So bagi saya oke lah, overall oke. Apa yang saya boleh katakan, terutamanya contoh ini saya tahu lah, sebab saya dulu bagian jabatan engineering kan, saya bukan account, so saya tidak tahu lah. Tapi kalau bagian saya dulu, saya boleh cakap kalau kamu nih bagian engineering macam dia juga, terutama dekat jabatan elektrik, sebab saya dulu di jabatan elektrik sana poli. Kamu jangan expect poli ini macam you. Jangan expect dia same level macam di you. Jangan. Itu yang saya boleh katakan lah. Sebab you kamu bayar setiap sem berapa ribu. Memang tidak miss 1000 kan. 1000 lebih, 1008, 2000 kan. Poli kamu bayar satu sem 200. So jangan expect poli sama macam you. Itu yang saya boleh katakan. Kamu bayar 200 di satu sem. You 1000. So dia punya beza tuh jauh. Jauh betul. So saya boleh katakan overall oke. Kamu dapatlah apa yang kamu bayar selama ini. And bagi saya lebih lagi. Jadi enjoy aja lah sama kamu di sana. Dia overall oke, but jangan expect tinggi. Itu sih ya. Oke, so ini memang ramai akan tanya, boleh kan masak lah Mas Arma? So setiap sekolah nih IPT ini saya rasa memang hampir semua tidak benarkan kali. Tapi itulah, jangan tanya, buat saja. Oke, ramai ya tentunya masak di sana. Kalau kamu pergi di sini ya, saya dulu pernah ada pengalaman, saya pergi tempat sini ya. Oke, aras-aras sini ya. Saya terkejut juga lah time itu saya SEM 1, saya pergi aras-aras sini ya, yang SEM 5, SEM 4 kan. Saya terkejut juga lah. Bukan lagi dong masak dalam bilik kok. Dorang pasang dapur gas dekat ruang legar tuh. Kamu pikir-pikir lah, kamu bayangkan dapur gas yang besar tuh, dorang pasang dekat tengah-tengah lah di ruang legar. Masak sana ramai-ramai. So lawak juga lah time itu saya tigo. So jawabannya memang tidak anak kasih. Sebab itulah takut kejadian macam kebakaran ke apa semua. Dong mau waktu itu. Sebab itu dong tidak kasih. Tapi itulah orang bilang bukan semua orang senang. Kalau mau masak ya masak saja lah, tapi atas tanggung risiko sendirilah. Yang penting kalau kamu mau selamat, kamu begini sama EJK yang kat kamu punya blok tuh, ataupun paling bagus kamu ada hubungan yang baik sama kamu punya fellow lah. Tiap blok tuh dia punya wooden tuh sendiri lah. So itulah, ada wooden yang baik, ada wooden yang garang. Kalau kamu tekan yang garang, paham-paham lah. Sebab selalu yang garang ini dong rajin spot check. Tapi kalau kamu terkena yang bagus, ikut pengalaman saya selama ini, saya kebanyakan saya punya wooden semua memang yang tidak spot check. Oke, jadi saya belum pernah lagi ada pengalaman kena spot check lah. Sebab saya terkena di blok yang memang wooden dia tidak buat spot check, dia just tegur je lah, jangan masak bilang. Tapi ramai aja masak. Oke, kadang cakap tidak masak, tapi tengah hari kota hidup ada bau wangi dari bilik. Ramai aja gitu. Saya pun dulu masak juga ada sama, pergi join kawan kan. So jawaban simpel dia boleh, kasih boleh sih ya. Yang penting kau berani tanggung risiko sendiri. Hati-hatilah masak, yang penting kau camping, itu saja. Jadi itu sih video untuk hari ini. Thank you sebab tonton, anjay. Oke.